Mazmur 23 ayat yang keempat, bagian yang kedua, berjalan dalam lembah kekelaman. Dipersilahkan Mazmur 23 ayat yang keempat. Mazmur 23 ayat 4 berbunyi demikian. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab aku sertaku, padamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ya, terima kasih. Dalam terjemahan Indonesia Modern Bible dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang kematian, aku tidak takut bahaya karena engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lembah bayang-bayang kematian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu, lembah itu adalah dataran rendah atau cekungan antara gunung yang satu dengan gunung yang lain, antara bukit yang satu dengan bukit yang lain. Kalau di Amerika itu ada Grand Canyon ya, tempatnya orang-orang suku Indian. Itu ada lembah-lembah, dan biasanya kalau film western ya, film cowboy begitu, maka di sana akan diperlihatkan bahwa lembah-lembah itu adalah tempat daripada para perampok, para penyamun, dan setiap orang yang lewat di sana maka dia akan selalu berhati-hati karena setiap waktu bahaya itu akan datang menyerang di dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menarik di sini dikatakan berjalan dalam lembah bayang-bayang kematian. Jadi benar-benar satu kondisi, satu keadaan yang tidak ada kehidupan sama sekali. Ya. Dan ini bisa terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rasanya serem banget ya kalau kita melihat ayat ini bayang-bayang kematian. Tetapi ada satu hal yang harus kita ingat baik-baik, bahwa bayang-bayang itu adalah sesuatu hal yang kadang muncul. Kalau siang hari dia bisa muncul, tetapi ketika mulai sore sesaat kemudian dia hilang. Itu adalah bayang-bayang. Jadi kadang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, sekalipun kita mengalami masalah dan persoalan yang begitu berat, seperti halnya yang dialami oleh Ayub. Saya terkesan dengan apa yang dikatakan oleh Ayub, Tuhan berbicara dari dalam badai. Ya, kalau kita dikatakan sebagai badai, kita melihat ketika badai itu datang, maka tidak akan ada yang tersisa ketika badai itu melewati tempat itu. Semuanya akan dihajar, disapu bersih. Ketika orang melihat Ayub, maka dia akan melihat kegagalan total dalam kehidupan Ayub, dan Ayub boleh dikatakan dia tidak bisa bangun lagi. Karena seluruh aset yang dipunya oleh Ayub, mulai dari peternakan, pertanian, sampai dengan aset-aset building, bangunan, semuanya hilang lenyap, termasuk anaknya. Ditambah lagi dengan penyakit puru yang tiba-tiba datang menimpa atas kehidupan Ayub. Kalau boleh saya bilang, tidak ada sisa-sisa kejayaan sedikit pun dalam kehidupan Ayub. Betul-betul Ayub mengalami satu kehancuran yang total. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, nah, kita harus ingat apa yang dialami oleh Ayub itu adalah bayang-bayang. Sekalipun hebat, sekalipun luar biasa, tetapi bayang-bayang itu hanya sesaat. Dia tidak pernah terus-menerus ada di dalam kehidupan daripada Ayub. Nah, beberapa fakta yang menarik tentang bayang-bayang, kita harus sadar bahwa bayang-bayang itu wujudnya lebih besar dari kita. Ketika malam Bapak Ibu kena cahaya lampu begitu,
maka bayang-bayang itu bisa 10 atau mungkin 15-20 kali lipat daripada tubuh kita. Bahkan nyaris dia terlalu besar sehingga kita tidak bisa mengukurnya. Itu adalah bayang-bayang. Dan itu yang dialami oleh Ayub, besar sekali bayang-bayang di dalam kehidupan daripada Ayub. Ya. Dan ketika itu menimpa dalam kehidupan Ayub, kita melihat Ayub sungguh-sungguh kualan, saudara. Ya. Satu ayat di dalam firman Tuhan di sana dikatakan bagaimana di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa di dalam lembah bayang-bayang kematian sekalipun itu tidak akan membahayakan di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Tuhan yang beserta. Dari kehidupan Ayub kita bisa belajar, ketika Tuhan menyertai dalam kehidupan seseorang, sekeras apapun masalah persoalan yang dihadapi, sehebat apapun kesulitan yang dihadapi, seperti benang ruwet kalau boleh saya bilang, tidak tahu lagi mana ujungnya karena sudah bulat ruwet begitu luar biasa. Tetapi ketika ada bersama-sama dengan Tuhan, ingat baik-baik, Tuhan mampu menolong, Tuhan mampu melepaskan. Ya, karena Dia adalah pembuat mujizat, pembuat yang tidak mungkin bagi kita, yang mustahil bagi kita, Tuhan bisa lakukan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan yang menarik, ketika bayang-bayang itu muncul di dalam kehidupan kita, dia nggak pernah pergi, dia selalu mengikuti kita. Ya, ada masa ketika kita menghadapi persoalan dan permasalahan, maka masalah dan persoalan itu tidak akan pernah pergi dari kehidupan kita. Mengapa demikian? Karena memang Tuhan izinkan seperti itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika bangsa Israel ya keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, Tuhan sama sekali tidak pernah melepaskan bangsa Israel dari yang namanya masalah dan persoalan. Tuhan selalu buat bangsa Israel dalam beberapa hari langkahnya, dalam beberapa kilo langkahnya, ada hal-hal yang harus dihadapi oleh bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, maunya kita, ya, nggak usah ada masalah Tuhan, nggak usah ada persoalan. Maunya ketika anak itu sekolah, nggak usah ada ujian, Bu, pokoknya lulus. Saya yakin ketika seorang anak sekolah tanpa ada ujian, maka dia akan menjadi seorang anak yang pelongo-pelongo. Dia tidak akan paham, dia tidak akan mengerti apa daripada keuntungan belajar itu. Kalau di SD Pusaka saya ingat Butin dulu ngajar matematika, ya. Jadi kalau ngajar matematika suruh maju tidak bisa ngerjakan, ceples pakai penjalin. Jadi kelasnya Butin itu kalau nggak siap begitu keluar dari kelas itu maka akan dapat kopda, koptu, ya, maksudnya garis 1, garis 2, garis 3. Ya. Nah, saudara-saudara, ujian itu diperlukan untuk membuat seseorang anak itu pintar dan dia bisa belajar ilmu yang lebih tinggi lagi. Pelajaran S1 itu 25 mahasiswa, 75 itu bantuan dari dosen. Tapi kalau mahasiswa S2 itu 50-50, 50-50, mahasiswa 50 dari dosen 50. Tetapi kalau sudah ambil doktor, maka mahasiswa 75 sementara bantuan dosen itu hanya 25. Jadi lebih banyak kepada usaha daripada mahasiswa itu sendiri. Seseorang yang belum lulus S1, dia tidak mungkin bisa menyelesaikan mata kuliah daripada S2. Kalau dia belum lulus S2, dia tidak mungkin bisa menyelesaikan doktor. Apalagi dari S1, dari SMA lalu tiba-tiba ada di kelas doktor. Dia tentu sama sekali tidak bisa mengikutinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kepercayaan yang besar
itu dimulai dari kepercayaan yang kecil. Iman yang besar itu dimulai dari iman yang kecil. Bangsa Israel sebelum masuk ke tanah perjanjian, karena untuk masuk ke tanah perjanjian dan menerima tanah perjanjian itu dibutuhkan iman yang besar. Karena apa? Karena di tanah perjanjian itu lebih kompleks masalahnya, lebih kompleks persoalannya, lebih besar urusannya. Sehingga Tuhan latih bangsa Israel mulai dari menghadapi laut Tebro, dikejar oleh orang-orang Mesir, tidak ada makanan, lalu sampai di Mara, lalu kemudian ada batu yang tidak mengeluarkan air sementara mereka butuh untuk minum. Tuhan siapkan itu untuk bangsa Israel masuk tanah perjanjian. Tetapi pada kenyataannya Bapak Ibu Saudara, yang berhasil hanya Kaleb dan Yusak. Orang yang mempunyai iman dengan orang yang tidak mempunyai iman ketika menghadapi masalah beda. Kaleb dan Yusak ketika dia diperintahkan oleh Musa 12 orang termasuk Kaleb dan Yusak untuk melihat tanah perjanjian itu seperti apa, 10 pengintai mengatakan bangsa itu besar. Orang Enak, orang Het, orang Amori itu bangsa yang besar. Yeriko itu temboknya kokoh. Kita ini kecil seperti belalang, nggak mungkin kita masuk tanah perjanjian. Ini 10 pengintai dan diamini oleh hampir 100% bangsa Israel yang ada waktu itu. Sementara Kaleb dan Yusak dia menangis. Tidak. Bangsa yang Tuhan janjikan akan diberikan kepada kita itu adalah bangsa yang makmur, bangsa yang subur, bangsa yang penuh air susu dan madunya. Jika Tuhan berkehendak kita masuk ke sana, maka kita akan masuk ke sana. Orang yang punya iman melihat masalah itu sebagai tantangan untuk mengalahkannya. Orang yang tidak punya iman, imannya yang kecil, ketika ada masalah dan persoalan, lebih baik mundur, lebih baik tidak menghadapi tantangan itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sesuatu hal itu akan dihargai ketika melalui sebuah perjuangan. Kemerdekaan Indonesia adalah didapat dengan melalui perjuangan, melalui tetesan darah, melalui air mata. Itu adalah perjuangan daripada bangsa Indonesia. Sehingga bangsa Indonesia sangat menghargai kemerdekaan itu. Lain dengan bangsa-bangsa yang lain yang kemerdekaannya oleh karena hadiah. Mereka biasa-biasa saja ketika menyambut kemerdekaannya. Nah, ini yang Tuhan mau. Tuhan mau setiap orang percaya itu menghargai berkatnya, menghargai pertolongannya. Dalam arti bahwa berkat pertolongan yang Tuhan berikan dan memberikan sejahtera itu untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Sehingga Tuhan izinkan masalah dan persoalan itu ada. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang berikut, bayang-bayang itu tidak selalu ada. Meskipun besar, bayang-bayang tidak akan pernah membunuh kita. Jadi jangan takut ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Sebesar apapun masalah dan persoalan kita, itu tidak akan pernah membunuh kita. Mazmur katakan orang benar apabila dia jatuh tidak sampai tergeletak, apalagi delosor nyusap tidak pernah, saudara. Mengapa? Tangan Tuhan akan menopang. Jadi ingat baik-baik, sesulit sesukar apapun, ketika saudara berjalan bersama dengan Tuhan, ada saatnya kemenangan itu akan saudara dapat. Ada saatnya pertolongan itu akan saudara dapat. Akan ada saatnya mujizat itu akan terjadi dalam kehidupan saudara ketika saudara berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi beda lagi kalau saudara tidak berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Menghadapi masalah, nggak perlu masalah yang gede, masalah yang kecil pun kita tidak akan sanggup menghadapinya. Ingat bahwa bayang-bayang meskipun besar, lebih wujudnya lebih besar dari kita dan selalu ada bersama kita, dia tidak akan pernah membunuh kita. Ya, masalah persoalan tidak bisa dihindari.
Tuhan izinkan memang itu ada. Selagi kita masih hidup, Tuhan izinkan masalah persoalan itu ragamnya ada, macamnya banyak. Tetapi ingat baik-baik, Tuhan izinkan untuk melatih iman kita berperang. Ya, saya tidak bisa mengatakan kepada orang lain bahwa Tuhan Yesus itu ajaib dan luar biasa ketika saya belum divonis oleh dokter jantung sebelah kiri saya tinggal 22%. Saya tidak akan bersaksi, saya tidak bisa bersaksi bahwa Tuhan Yesus itu ajaib sebelum saya kena stroke, saudara. Jadi yang namanya stroke itu penyakit yang sungguh-sungguh membuat orang stres karena tubuhnya normal tapi tidak bisa berfungsi dengan normal. Ya, saya ingat ketika stroke bibir saya ini mences ke kiri, tangan kaki kiri itu tidak bisa berjalan, tetapi oleh pertolongan Tuhan boleh berjalan. Saya ingat ketika di rumah RKZ ketika bertemu diajak oleh Ibu Gembala besok ke beberapa orang yang kena stroke, saya selalu bilang, Om, saya ini mantan, saya ini pernah kena stroke, ya, saya pernah tangan saya kiri, kaki saya, bibir saya nggak bisa ngomong bagus, tetapi Tuhan tolong. Saya katakan, kalau Om masih punya iman, punya pengharapan, punya semangat, Tuhan pasti tolong. Kita punya Tuhan yang sama, yaitu Tuhan Yesus, Tuhan yang tidak pernah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, masalah adalah sesuatu hal yang Tuhan izinkan tidak untuk membunuh kita, tetapi mendewasakan kita. Tanpa disadari sebenarnya masalah yang kita hadapi semakin besar, tetapi mengapa kita tidak merasakan? Karena iman kita juga telah bertumbuh menjadi kuat. Masalah diizinkan untuk kita hadapi dan membuat iman kita kuat. Saat iman kuat, Tuhan akan menambahkan kepercayaan dan berkat-Nya kepada kita. Amin. Ya, beberapa contoh tadi sudah disampaikan. Lalu kemudian yang berikut, dalam versi mudah dibaca, dikatakan, walaupun aku berjalan melalui lembah yang gelap seperti kuburan. Saudara, ini lembah bayang-bayangnya ini lebih dahsyat lagi. Sudah gelap seperti kuburan. Orang kalau berada di kuburan itu yang ada itu bau kematian. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Matius 11 ayat 28 dalam versi mudah dibaca, di sana dikatakan, datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan mempunyai beban berat, aku akan membuat kamu tenang. Sudah bisa bayangkan, lelah, beban berat, Tuhan akan memberikan ketenangan. Ini luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang di dalam kehidupan kita mempunyai masalah yang nggak tahu episodenya itu sampai berapa. Mungkin sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun yang namanya masalah itu, yang sama itu episodenya masih selalu ada dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, jawaban untuk setiap doa, jawaban untuk setiap pertolongan Tuhan itu adalah merupakan otoritas daripada Tuhan. Tapi yang harus kita percaya, Tuhan selalu datang tepat pada waktunya. Tuhan selalu datang pada saat yang tepat, tidak pernah terlambat, tidak pernah cepat, tetapi selalu tepat. Dan tepatnya Tuhan itu bukan tepatnya kita. Tepatnya Tuhan itu adalah sesuai dengan rencana dan kehendak-Nya. Seperti yang pernah saya saksikan beberapa waktu yang lalu, seorang penginjil, seorang anak muda yang begitu semangat untuk boleh menginjil di daerah pedalaman. Suatu saat dia boleh ketika mengikuti training dan hampir berangkat untuk menuju ke Afrika, tiba-tiba di tengah jalan dia ditabrak oleh kereta kuda dan membuat kakinya harus diamputasi atau dipotong. Ketika pemuda ini mengalami hal itu, dia menangis, dia marah kepada Tuhan. Tuhan, mengapa ini harus terjadi dalam hidupku? Aku mau sungguh-sungguh melayani Tuhan.
Tetapi mengapa Tuhan izinkan kakiku harus patah dan sekarang diganti dengan kaki karet? Pemuda ini tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dalam hidupnya. Ya, yang penting kita tidak usah tanya sampai di mana, tujuannya di mana, seperti Bapak Abraham. Tuhan tidak pernah bilang, Tuhan hanya bilang, aku akan menuntun kepadamu kepada suatu negeri, ya, suatu negeri yang baik, suatu negeri yang diberkati, yang Abraham tidak tahu. Yang penting adalah step by step kita berjalan dalam tuntunan Tuhan. Ketika kita berjalan kepada tuntunan Tuhan, maka kita akan sampai kepada tujuan yang sudah Tuhan tetapkan. Nah, anak muda ini ketika dia berdialog dengan Tuhan, akhirnya Tuhan tenangkan dia oleh karena ada hamba-hamba Tuhan yang memberi kekuatan. Akhirnya dia keluar dari rumah sakit dengan kaki palsu, dan dia tetap bertekad ingin masuk di dalam pedalaman Afrika. Bapak Ibu Saudara, akhirnya pemuda ini pergi. Sampailah dia di daerah Afrika yang paling dalam, yang dikenal dengan suku kanibal, suku yang suka makan daging orang. Ya, nah, ketika pemuda ini ditangkap dan semua orang-orang ditangkap, orang-orang yang menyertai pemuda ini dia adalah orang-orang kulit hitam, sementara pemuda ini kulit putih. Dan rupanya hari itu suku itu rupanya belum pernah merasakan daging kulit putih, kira-kira seperti itu. Akhirnya diikat di tengah-tengah, dibuat upacara untuk dipotong. Akhirnya ketika tiba saatnya acara dipotong, kepala suku ini memotong bagian kaki karet daripada pemuda ini. Tanpa dibakar, tanpa diapa-apakan, langsung dipotong, kemudian langsung dimakan. Dan rupanya kepala suku ini merasakan keanehan, karena daging kaki daripada pemuda ini ketika digigit nggak bisa digigit, ya, karena terbuat dari karet, kenyal-kenyal begitu kira-kira. Lalu kemudian ketika menyadari ada yang aneh, kepala suku ini tiba-tiba dia takut. Lalu kemudian dia menyembah kepada pemuda ini dan menyuruh semua orang-orang di kampung yang dipimpinnya itu menyembah. Lalu mereka bilang, ini adalah dewa, dagingnya tidak bisa kami makan, dagingnya tidak mengeluarkan darah, tulangnya keras karena itu besi, ya, jadi ada besi, lalu kemudian dilapisi karet, tulangnya tidak bisa dimakan, dagingnya tidak bisa dimakan. Nah, akhirnya pemuda ini memenangkan suku kanibal itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang Tuhan izinkan ada masalah dan persoalan yang memang segera Tuhan jawab. Tetapi ada kadang Tuhan izinkan ada masalah persoalan yang menunggu beberapa saat. Bahkan seperti hanya Rasul Paulus, Tuhan katakan Tuhan tidak akan menyembuhkan daripada duri yang ada di kaki daripada Rasul Paulus. Dan Tuhan katakan, cukup kasih karuniaku kepadamu. Seandainya itu pun diizinkan oleh Tuhan, itu sama sekali tidak mendatangkan keburukan bagi kita. Rancangan Tuhan selalu dan selalu rancangan damai sejahtera yang membawa kepada masa depan yang penuh pengharapan. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu bayang-bayang yang dalam hidup saudara itu seperti apa. Apakah sekedar lembah kekelaman atau sudah sampai kepada lembah bayang-bayang maut, bahkan sampai kepada lembah kematian. Artinya tidak ada lagi yang bisa saudara perbuat seperti yang dialami oleh Petrus ketika dia bertemu dengan Tuhan. Semalam-malaman kami tidak mendapatkan ikan, tapi karena Tuhan yang menyuruh maka kami akan pergi. Dan firman Tuhan katakan, yang semalam-malaman perahu Petrus itu kosong. Tetapi ketika Petrus melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan, dengan kata lain, Petrus hidup di dalam pimpinannya Tuhan, perahu itu penuh dengan ikan. Intinya, sesulit sesukar apapun bayang-bayang maut, bayang-bayang dalam kehidupan ini ada dalam hidup kita, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Selalu saya katakan, ketika kita masih punya iman kepada Tuhan, kita masih punya pengharapan.
Sesulit sesukar apapun ketika kita punya iman, artinya kita menghadirkan Tuhan. Kita ini biji matanya Tuhan, Pak. Kita ini biji mata Tuhan, Bu. Tidak pernah seseorang itu tiba-tiba menculek biji matanya sehingga nggak pernah sakit. Karena itu Tuhan akan selalu melindungi dalam kehidupan kita. Tuhan akan selalu menolong. Tuhan tahu batas limit kekuatan kita itu di mana. Dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita jatuh dan tergeletak. Teruslah berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Nikmati segala macam bentuk pimpinannya Tuhan terjadi dalam hidup ini. Karena semuanya pasti dan pasti mendatangkan kebaikan. Maju terus bersama dengan Tuhan. Tuhan sebagai penolong, gembala agung, pembuat mujizat, menyertai dan memberkati kita sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan.